Konsistensi jadwal tidur itu merupakan konsistensi dari jadwal jam biologis kita. Ritme sirkadian. Nah, ritme sirkadian yang konsisten itu akan membuat tubuh kita jauh lebih sehat. Pada saat tubuh diberikan kesempatan untuk healing dengan tidak menjadi siapa-siapa atau tidak menjadi apa-apa, healing happens. Orang-orang yang di pasar saham itu akan sangat punya analisis yang bagus ketika mereka punya waktu tidur yang cukup. Tidur itu sebetulnya key to optimizing performance, key to optimizing productivity. Dan itu harus menjadi sebuah strategi untuk meningkatkan produktivitas. Dan makanan-makanan highly processed itu kan memang karakteristiknya adalah tinggi dari segi kalori, tapi rendah dari segi kandungan gizi. Saya pun pernah mengalaminya secara pribadi di tahun 2013. Pada saat saya jet lag, itu saya nafsu makannya jadi gila-gilaan naik. Dan naik 15 kilo dalam waktu 3 minggu. Olahraga itu sama dengan tidur yang berkualitas. Oh really? Yes. Tetapi... Halo semuanya, kembali lagi di podcast Suara Berkelas. Hari ini spesial sekali aku bisa mengajak temanku main ke Suara Berkelas. Ada Mas Vishal Dasani. Hai, selamat pagi Bilal. Ya, selamat datang di Suara Berkelas. Thank you so much for having me here. Aku senang sekali karena hari ini Mas Vishal bakal ngebantu aku dan teman-teman di sini untuk bisa punya tidur yang berkualitas. Jadi aku sarankan untuk nonton podcast ini sampai selesai. Mas Vishal, aku rasa semua orang sekarang sedang menyalahkan versi layar biru atau kafein kalau mereka lagi problem dengan tidur ya. Yes. Tapi kalau saya sendiri sekarang lebih sering menyalahkan versi saya yang terlalu ingin produktif gitu. Kayak hari ini punya waktu 24 jam, itu masih kurang. Okay. Sehingga ketika pulang ke rumah, let's say jam 10 malam, itu rasanya pengen buka HP lagi, pengen belajar lagi sampai jam 12. Sehingga ketika bangun pagi itu kayak kurang fresh gitu ya. Sebenarnya apa yang missing? Apa yang jadi problem saat ini? Sebetulnya kalau, this is my opinion ya Bilal ya. Jadi kalau menurut pendapat saya, yang menjadi problem saat ini itu bukan blue light, bukan kafein. Mereka itu adalah semacam efek dari sebuah budaya. Di mana di budaya ini itu kita merasa tidak baik atau bahkan bersalah kalau kita berhenti sejenak. Jadi ada semacam guilty feeling atau ada semacam perasaan kayak kalau aku berdiam diri sekarang atau aku bertenang itu aku akan ketinggalan. Dan budaya itu sangat erat di kita saat ini. Sehingga kondisi seperti ini menyulitkan kita untuk bisa tenang, bisa relax, dan akhirnya bisa tidur. Karena kalau kita melihat dari biological perspective, tidur itu akan terjadi pada saat kondisi saraf kita itu sudah didominasi oleh parasimpatik, which is relaxing. Nah, pada saat kita berada dalam kondisi yang always on dan always wired, selalu ingin terkoneksi, nggak mau ketinggalan, mau produktif, kita itu sedang menghijack sistem saraf kita untuk menjadi lebih simpatik, which is fight, flight, focus 24 jam. Dan dalam kondisi itu ya tubuh akan menolak untuk tidur karena itu bukan kondisi yang ideal untuk diajak tidur. Kalaupun tertidur, bangun tidur nggak seger. Karena selama tidur itu tidak terjadi pemulihan yang optimal. Yes. Kalau Mas Vishal sendiri melihat sisi tidur sekarang, definisi tidur yang berkualitas itu seperti apa? Karena aku ngelihat mungkin tidur yang berkualitas itu tidur yang 8 jam, 9 jam bahkan. Apa yang seharusnya teman-teman tahu di sini? Oke. Selama ini banyak yang punya persepsi di luar sana Bilal bahwa tidur itu yang penting kualitasnya, kuantitasnya itu nggak penting. Sehingga banyak yang menghalalkan bahwa tidur 4 jam it's okay, bangun tidur segar. Padahal tidur yang berkualitas itu karakteristiknya ada 3. Yang pertama itu adalah durasinya cukup. Nah, durasi ini di setiap orang akan berbeda dan di setiap kategori usia pun akan berbeda. Kebutuhan tidur anak remaja sama orang dewasa itu akan berbeda. Di antara grup orang remaja itu pun kebutuhannya berbeda-beda. Tapi kalau misalnya kita ambil benang merahnya, orang dewasa dengan usia let's say 18 sampai 60-an tahun itu membutuhkan kurang lebih range 7 sampai 9 jam rata-rata per malamnya. Artinya mungkin ada orang yang perlu 8 jam untuk pemulihan optimal, ada yang perlu 7 jam untuk pemulihan optimal, bahkan ada yang perlu 9 jam. Nah,
Menyamaratakan bahwa semua orang harus tidur 8 jam ini merupakan salah satu miskonsepsi yang perlu diluruskan. Begitu juga dengan tidur 4 jam merasa fresh, itu juga perlu diluruskan karena untuk fungsi pemulihan dari tidur itu sendiri supaya bisa terjadi secara optimal perlu waktu. Jadi nggak bisa tidur 2, 3, 4 jam langsung kita bilang wah 3-4 jam ini cukup. Tidak. Perlu waktu yang sedikit lebih lama, which is around 7-9 jam kalau orang dewasa, agar dapat pemulihannya secara optimal. Itu poin nomor 1. Poin nomor 2, untuk tidur yang berkualitas, tidur kita itu harus efisien. Maksudnya efisien di sini apa? Pada saat kita mendapatkan kesempatan tidur atau sering disebut dengan sleep opportunity, kita menghabiskan mayoritas dari waktu tersebut untuk tidur. Ini yang disebut dengan sleep efficiency. Jadi waktu yang kita habiskan di atas tempat tidur, yaitu tidur. Banyak teman-teman di luaran sana yang mengalami kesulitan tidur atau bahkan insomnia kronis, mereka menghabiskan waktu lama di atas kasur, tapi mayoritas itu dihabiskan dalam kecemasan, kesulitan untuk bisa tidur atau terbangun tengah malam dan akhirnya nggak bisa tidur. Artinya apa? Efisiensi dari tidur mereka rendah. Jadi tidur mereka tidak berkualitas. Itu yang kedua. Yang ketiga, bangun tidur, output dari tidur itu sendiri adalah badan yang segar, mood yang bagus, terus pola pikir yang tajam, daya memori yang bagus. Jadi badannya ya benar-benar siap untuk yuk what can we do today. Jadi terjadi pemulihan secara holistik dari fisik, mental, dan emosional. Jadi 3 karakteristik itu merupakan tanda-tanda dari tidur yang berkualitas. Durasinya cukup, sleep efficiency-nya tinggi atau pules, dan yang ketiga adalah restoratif efeknya. Seperti itu. Berarti simpelnya kalau misalnya dia orang yang punya kebiasaan tidur yang berkualitas, kalaupun dia sering konsumsi kafein, apakah make sense kalau dia bisa tidur juga gitu? Selama konsumsi kafeinnya itu dikelola dengan baik, bisa. Karena kafein itu sendiri sebetulnya menjadi musuh buat tidur pada saat kita tidak memahami bagaimana kafein ini bisa mempengaruhi tidur. Banyak orang yang bilang bahwa coach, saya minum kopi sore atau bahkan malam hari, saya tetap bisa tidur. Karena selama ini pemahaman di luaran sana, kafein hanya mengganggu proses tidur. Kalau mereka akhirnya bisa tidur, berarti mereka berpikiran bahwa kafein gak mempan di aku bisa tidur kok. Tapi yang mereka belum ketahui adalah kafein itu cara mainnya itu ada 3. Yang satu berpotensi mengganggu proses tidur. Yang kedua, mempersingkat total durasi tidur. Dan yang ketiga, mengurangi kedalaman tidur. Jadi kalau kita bicara dari segi sleep science, tidur itu deep sleep-nya berkurang. Sehingga efek pemulihan fisiknya itu jauh berkurang. Tidur bisa aja lama, tapi efek restorasinya itu tidak sempurna atau tidak optimal lah. Ya, seperti itu. Itu sebabnya banyak dari mereka yang ditanyain, oke, semalam kamu bisa tidur setelah minum kopi sore atau malam hari, bangunnya seger nggak? Nggak. Gitu. Aku baru ngecek sleep tracker aku. Tadi malam aku deep sleep-nya cuma 4 jam. Deep sleep-nya 4 jam? Apakah itu kategori yang bagus? Dari total aku tidur hanya 6 jam. Kalau saya boleh kasih saran, jangan terlalu mengandalkan sleep stages, deep, light, sama REM sleep dari tracker. Karena tidak akurat. Oh really? Yes. Gimana caranya aku tahu biar itu kategorinya akurat? Gini aja, salah satu cara paling mudah adalah tidak menggunakan metrik tersebut dalam evaluasi pola tidur kita. Jadi gini, pada saat kita bicara mengenai sleep stages, deep sleep, light sleep, sama REM sleep, mereka itu terjadi dan perubahan antar stages itu bisa diukur dengan akurat apabila kita menggunakan alat-alat yang bisa mengukur perubahan gelombang otak, terus perubahan gerak otot, ya baik itu otot di badan dan otot di mata, terus dari laju nafas, dari suhu tubuh, terus dari detak jantung, dan semua alat itu didapatkan pada saat kita melakukan yang namanya sleep study menggunakan polisomnografi. Kalau kita menggunakan tracker, kita hanya mendapatkan estimasi. Mereka menggunakan algoritma yang tidak ada perubahan gelombang otaknya.
Jadi mereka tidak bisa memberikan gambaran yang cukup bagus mengenai perubahan sleep stages. Ya, ya. Ya. Tapi Dan dengan, iya, sorry, dan kalau kita bicara mengenai sleep science-nya sendiri itu Bilal, tidur kita itu pada saat kita masuk ke dunia tidur, kita itu menikmati beberapa sleep stages atau tahapan-tahapan tidur. Yang dimulai dari light sleep, deep sleep, dan kemudian REM sleep. Dari ketiga tahapan ini, tidur kita itu didominasi sama light sleep. Jadi porsinya itu bisa 50 bahkan mendekati 60%. Jadi kalau kita tidur let's say 7 jam, 55 sampai 60% itu light sleep. seharusnya seperti itu ya. Pada umumnya seperti itu. Deep sleep itu sedikit banget porsinya, cuma 13 sampai 23%. Jadi kalau dimenitin itu ya paling-paling 2 jaman. Dan itu pun tergantung aktivitas fisik kita hari itu bagaimana. Kalau kita banyak melakukan aktivitas fisik yang intens ya deep sleep-nya akan naik. Karena deep sleep itu sangat erat hubungannya dengan pemulihan fisik. Iya, iya. Aku mau nanyain hal itu. Oke. Karena menurut aku sangat relevan ketika aku olahraga berpengaruh pada kualitas tidur aku, tapi aku tidak olahraga hari itu, maka aku bisa tidak tidur dengan bagus gitu. Oke. Mungkin sebelum kita lanjut ke sana, saya lengkapin dulu dari tahapan tidur tadi. Boleh. Jadi light sudah, deep sudah, dan yang terakhir adalah REM sleep. Fase di mana kita bermimpi. Itu kurang lebih sekitar 20 sampai 25% dari total durasi tidur kita. Nah, pada saat kita melakukan banyak aktivitas fisik, ya tubuh akan merespon dengan meningkatkan pemulihan fisik. Pada saat kita tidak banyak melakukan aktivitas fisik, ya tubuh akan merespon dengan mengurangi deep sleep-nya. Tubuh juga mikir, ngapain aku ngabisin waktu lama-lama di situ? Oh, toh nggak kerja fisik banyak. Yap. Jadi tubuh itu cerdas sekali. Dia itu mampu meregulasi porsi dari masing-masing tahapan tidur ini sesuai kebutuhan kita di hari itu. Makanya kalau saya mengedukasi klien atau audiens lewat webinar atau workshop, saya selalu mengatakan ke mereka tidak usah terpaku dengan berapa angka deep, REM, sama light sleep. Karena itu bisa membuat kita jadi ya malah stres. Iya. Karena dulu waktu pertama kali saya masuk ke dunia tidur, saya langsung istilahnya cari sleep tracker dan saya mau langsung ngukur. Iya. Dari situ setelah saya coba beberapa hari menggunakan, saya cek ini kok REM sleep saya cuma 5 menit. What is wrong? Padahal there is nothing wrong. Iya. Tracker itu belum bisa memberikan gambaran yang bagus mengenai perubahan tahapan-tahapan tidur. Jadi daripada kita justru malah jadi cemas, malah nggak bisa tidur, malah sebelum tidur nanti malam kalau nggak dapet REM sleep gimana ya? Oh iya, iya. Ya, kecemasan itu yang nanti berujung pada penurunan kualitas tidur itu sendiri. Aku tadi juga muncul pertanyaan baru ketika aku mengingat kakek dan nenek aku, even orang tua aku sendiri ketika ngomongin tidur, mereka kan tidak pakai sleep tracker atau pelacak tidur tadi ya. Tapi aku adalah saksi dari aku kecil sampai sekarang mereka itu masih tidur di jam yang sama dan bangun di jam yang sama. Dan mereka terlalu segar juga ketika bangun pagi gitu, ada aktivitas yang mereka lakukan gitu. Justru kita yang anak-anak generasi yang punya akses teknologi ini justru dengan punya sleep tracker atau pelacak tidur kayak Mas Visa bilang tadi, ada kecemasan, ada keraguan kalau kita merasa kualitas tidur kita turun. Dan kita bisa aja punya akses atau ingin produktif seperti kita buka obrolan tadi, pengen tidur lebih telat atau ingin memanfaatkan waktu sebanyak mungkin gitu. Sebenarnya apakah ada perbedaan total dari generasi yang lalu sama generasi sekarang atau pengaruh teknologi, atau memang karena orang tua kita tidak ada akses ke sana sehingga mereka sudah bisa ngelakuin hal itu biasa-biasa aja gitu? Mungkin ya, ini kalau berdasarkan opini saya, orang tua kita atau generasi sebelumnya, mereka melihat tidur sebagai sebuah bagian dari ritme kehidupan yang perlu dihargai dan perlu dihormati. Sedangkan generasi kita saat ini itu melihat tidur sebagai sebuah performa yang harus di-tackle. Menarik. Itu sebabnya kenapa harus tidur jam, let's say jam 12 misal. Harus tidur 8 jam. Harus dapat misalnya deep sleep-nya segini. Kita kan melihat itu sebagai sebuah metrik performance yang harus di-checklist. Dan kalau itu tidak tercapai, kita merasa jengkel sendiri. Iya. Padahal tidur adalah sesuatu yang di luar kontrol kita.
Nah, mungkin orang tua kita atau generasi sebelumnya mereka sadar bahwa ya kalau mau tidur tidur aja. Ya. Dan mereka tidur di jam yang relatif konsisten. Yes. Dari Senin sampai Minggu. Dan konsistensi jadwal tidur itulah yang membuat tidur itu semakin berkualitas. Karena yang saya pelajari juga bahwa daripada kita mikirin durasi tidur yang cukup atau durasi tidur yang lebih, prioritaskan jadwal yang konsisten dulu. Maksud saya gini, ada sebuah penelitian yang baru saja diterbitkan di tahun 2025 atau 2024, kalau saya tidak salah. Mereka menyebutkan bahwa konsistensi jadwal tidur itu akan lebih menyehatkan dibanding durasi tidur itu sendiri. Artinya kalau ada seseorang yang let's say tidurnya itu cuma 6,5 jam, tapi dia itu dari Senin sampai Minggu tidurnya let's say di jam 11 sampai jam setengah 6 misalnya, 6,5 jam. Dibanding sama si individu satunya yang dia dapat 8 jam, tapi jadwalnya berantakan. Si individu pertama ini yang akan lebih sehat. Karena konsisten. Karena konsistensi. Konsistensi jadwal tidur itu merupakan konsistensi dari jadwal jam biologis kita. Ritme sirkadian. Nah, ritme sirkadian yang konsisten itu akan membuat tubuh kita jauh lebih sehat. Oh, that's why aku selama ini penasaran sekali kenapa teman-teman aku yang semataran aku sebaya aku itu punya problem dengan insomnia gitu. Sedangkan aku juga penasaran. Karena kita sesuatu di hidup ini kan selalu penasaran dengan sesuatu yang nggak kita punya gitu. Aku dulu penasaran gimana sih perasaan orang insomnia. Aku mencoba untuk insomnia, gak bisa gitu. Aku langsung tidur gitu. Okay. Sedangkan orang-orang insomnia pengen kayak Bilal, pengen bisa tidur tepat waktu gitu. Saya pernah insomnia selama 1 tahun, di tahun 2017 sampai 18. Dan yang saya pelajari sampai saat ini, insomnia itu justru lebih sering terjadi pada saat kita itu berusaha melakukan too much effort untuk bisa tidur. Oke. Dan itu pun disebutkan oleh seorang penulis buku, yang bukunya saya bawa, ini merupakan buku panduan saya. Overcoming Insomnia. Yes, Colin SP. Ya, Colin SP. Ini edisi kedua? Ini edisi kedua. Dan buku ini merupakan guidebook saya dalam membantu klien-klien saya untuk mengatasi insomnia mereka. Yang suka terjadi di lapangan adalah seperti ini, Bilal. Let's say seseorang sedang mengalami sebuah kejadian yang stressful di dia. Dan cukup make sense kalau ada stres, ya tidur terganggu. Itu normal. Nah, tetapi pada saat orang tersebut mulai melihat bahwa, oh, tidurku belakangan ini agak berantakan dan sudah mempengaruhi nih dari produktivitasku sehari-hari. Muncul di situ yang namanya sleep attention. Sleep attention. Ya, jadi Anda memberikan perhatian lebih terhadap tidur Anda karena tidur Anda yang sekarang sedang berantakan ini sudah mulai mempengaruhi performa Anda. Muncul sebuah sleep attention. Nah, dari situ muncul juga sebuah niat untuk memperbaiki tidur, which is sleep intention. Oh, oke. Jadi Anda memang sedang berusaha untuk memperbaiki tidur Anda. Anda cek di Google, bagaimana cara mengatasi problem tidur. Meditasi, ya, tidur lebih cepat, lakukan semprot bantal Anda dengan spray lavender, apapun itulah, ya, dan dilakukan. Tapi nggak bisa tidur juga. Dari situ muncul evaluasi. Oke, sudah ada niat untuk memperbaiki tidur, tapi nggak bisa tidur. Anda evaluasi. Did I do something wrong? Atau apakah yang saya lakukan ini masih kurang? Should I do something more? Di situ muncul sleep effort. Anda melakukan lebih banyak usaha agar bisa tidur. Tapi malah nggak bisa tidur, karena tidur itu tidak bisa dipaksa, tidak bisa dikejar, ya kan? Tidak bisa diperjuangkan, hanya bisa dipersiapkan. Itu pun ada timingnya. Jadi ada waktu memang kapan kita mempersiapkan untuk tidur, dan kapan ada waktunya udah kita santai aja, nggak usah terlalu banyak mikir. Tidur itu akan datang sendiri. Nah, pada saat kita melakukan sleep attention, intention, evaluation, dan effort, di situ kan kita berusaha mengontrol tidur. Justru itulah yang mempersulit tidur. Dan makanya durasi ketika orang insomnia itu bisa jadi setahun, 2 tahun, 3 tahun. Bahkan ada temanku 13 tahun. Yes. Nggak bisa dalam waktu cuma seminggu back to rutinitas yang harusnya sehat gitu ya? Tergantung. Nah, jadi pada saat orang mengalami kesulitan tidur, pada umumnya dia akan mulai mengadopsi
gaya-gaya baru atau kebiasaan-kebiasaan baru beserta mindset baru yang menurut dia secara instingtif itu seharusnya bisa memperbaiki tapi malah memperparah. Contohnya? Contohnya misalnya gini, ada orang yang nggak bisa tidur di malam hari, akhirnya dia mutusin udahlah semalam nggak bisa tidur, capek, tidur siang deh. Oke. Nah tidur siangnya kelamaan, malam nggak bisa tidur lagi, diulang lagi tidur siang kelamaan. Nah itu menjadi sebuah kebiasaan. Dan kebiasaan itu yang disebut dengan perpetuating factor in insomnia. Hal-hal yang memelihara insomnia, hal-hal yang membuat insomnia itu semakin betah di Anda. Itu salah satu contohnya. Terus ada juga contoh yang sebelum tidur orang itu udah cemas duluan. Beberapa hari belakangan ini nggak bisa tidur dan di pemikiran dia, aduh belakangan ini nggak bisa tidur. Kalau malam ini nggak bisa tidur lagi gimana? Jadi udah cemas di situ. Dan anxiety itu akan membuat tubuh Anda itu switch on. Sedangkan tidur itu diperlukan tubuh Anda relax dan switch off. Rasa cemas soal tidur itu memperparah insomnia. Oke. Itu kan sudah mindset ya berarti. Itu sebabnya kenapa dalam mengatasi insomnia itu yang perlu di-tackle itu adalah mindset sama behaviornya yang selama ini terbentuk. Dan semakin lama insomnia itu sudah betah di tubuh Anda, bukannya nggak bisa, memang akan memakan waktu sedikit lebih lama untuk mematahkan mindset sama perilaku yang sudah terbentuk tadi. Itu sebabnya approach untuk insomnia itu adalah CBT insomnia. Seperti itu. Aku rasa banyak high performance people itu sebenarnya butuh waktu tidur yang normal di angka 8 jam. Karena aku sempat baca studi juga yang bilang bahwa rata-rata orang-orang yang di pasar saham itu akan sangat punya analisis yang bagus ketika mereka punya waktu tidur yang cukup. Even banyak pelatih-pelatih olahraga kayak basket, sepak bola juga menyarankan untuk atletnya bisa tidur di angka 7-8 jam gitu. Tapi sebenarnya bagaimana Mas Faisal melihat bahwa tidur aja itu bisa membuat keputusan finansial orang itu besar sekali, karirnya bisa rusak, bisa hancur gara-gara jam tidur. Atau banyak hal di dunia ini terjadi problem besarnya karena kurang tidur. Mungkin lebih ke arah apa sebetulnya yang diberikan oleh tidur itu sendiri, yaitu pemulihan secara fisik, mental, dan emosional yang holistik. Karena di luaran sana belum ada satu metode pemulihan yang bisa melakukan pemulihan secara holistik selain tidur. Selain tidur? Selain tidur. Belum ada, ya kan? Dan pada saat pemulihan secara let's say emosional dulu deh, tidak terjadi secara optimal, orang itu akan bangun dengan ada satu bagian di otak kita yaitu amigdala yang lebih reaktif. Amigdala itu pada umumnya sering dikenal sebagai fear center. Nah pada saat dia lebih hiperaktif, artinya kita akan semakin takut, semakin mudah cemas, semakin impulsif. Ada bagian otak kita juga yang bicara rasional yaitu prefrontal cortex. Dia itu karena tidak mendapat tidur yang cukup, dia itu mengalami penurunan yang drastis. Sehingga kita jadi sulit berpikir logik, rasional, dan ini akan sangat berdampak pada decision making di perusahaan. Apabila seorang dengan posisi manajerial atau executive position kurang tidur, dia akan lebih mudah mengalami decision fatigue dan impulsive decision making. Dan itu bisa berdampak ratusan bahkan jutaan dolar untuk perusahaan. Karena satu keputusan yang salah karena dia impulsif tanpa menghitung resiko, itu kan bisa berdampak buruk untuk perusahaan. Terus leader yang kurang tidur, ya orang-orang yang kurang tidur pada umumnya lebih sulit berempati dengan orang lain. Nah, Anda bisa bayangin seorang leader atau executive position di dalam sebuah perusahaan tidak bisa berempati dengan timnya. Itu akan sulit banget dalam memimpin. Terus sudah lebih irrational, lebih impulsif, tidak bisa empati, dan itu kan kalau menurut saya itu disaster in leading a company. Belum ditambah kalau dilihat dari pemulihan fisik. Pada saat orang kurang tidur, sistem imunnya ngedrop. Lebih mudah sakit. Nah, Anda bisa bayangin kalau di perusahaan banyak yang mudah sakit. Absenteeism-nya kan lebih tinggi. Dan itu juga mengurangi output, mengurangi performance. Belum ditambah kalau dalam berpikirnya itu menjadi slow.
cognitive capacity-nya menurun. Jadi how do you make rational decision making kalau mikir aja jadi slow? Kalau mood kita sedang nggak bagus, kita tidak bisa berpikir secara rasional. Badan kita sedang nggak enak. So that is a disaster to a company. Bahkan ada sebuah studi yang menyatakan bahwa ini di US studinya, kurang tidur, dan di sini kurang tidur konteksnya adalah di bawah 6 jam, itu bisa merugikan perusahaan per satu orang itu sekitar 2.672 US dollar per tahun per orang. Itu sekitar 40 jutaan. Nah itu nggak tahu apakah karena dari output yang menurun, performance yang menurun, atau level absen yang semakin tinggi, seperti itu. Jadi in a corporate level, dan ini sebetulnya para pemimpin korporasi itu harus bisa melihat bahwa tidur itu sebetulnya key to optimizing performance, key to optimizing productivity, dan itu harus menjadi sebuah strategi untuk meningkatkan produktivitas. Berarti kalau atasan kita atau bos kita misalnya emosian di hari itu, tanya baik-baik, Bapak kurang tidur? Bisa jadi. Karena itu adalah sebuah keputusan yang sangat berat kalau misalnya orang jadi petinggi, manajer, tapi mereka kurang tidur. Ya. Kayak tadi yang aku sadari bahwa ada sisi miss atau kurang empati kepada sesama atau kepada bawahan. Itu terjadi karena sesimpel kurang tidur, dan kurang tidur juga bisa akumulasi menuju ke stres ya. Oh iya. Even ke saya sendiri misalnya kalau kurang tidur atau punya perasaan yang kurang enak gitu, misalnya tidur telat atau pengen begadang misalnya, pasti ada perasaan kayak impulsif buying, atau kalau lapar pengen impulsif beli makan gitu. Yes. Itu terhubung sekali ya? Sangat terhubung. Jadi ada sebuah penelitian juga, dan ini saya tuangkan di buku saya yang pertama, Sleep Healing. Di situ saya tuliskan bahwa pada saat kita kurang tidur, dan ini konteksnya sekali lagi di bawah 6 jam, kita itu lebih mudah lapar karena hormon yang berhubungan sama nafsu makan kita naik mendekati 30%, dan hormon yang berhubungan dengan rasa kenyang itu turun hampir sekitar 20%. Artinya apa? Kita semakin mudah lapar tapi nggak mudah kenyang. Oke. Dan karena ada hyper reactivity dari amigdala, kita jadi lebih impulsif dalam memilih makanan. Dan reward center di otak kita itu juga ke switch on. Artinya kita akan mencari makanan yang rewarding buat kita. Nah, rewarding buat kita kalau berdasarkan konteks ya makanan-makanan yang highly processed. Iya. Yang manis biasanya. Manis kayak yang gurih, yang dari segi olahan itu sangat tinggi. Dan makanan-makanan highly processed itu kan memang karakteristiknya adalah tinggi dari segi kalori, tapi rendah dari segi kandungan gizi. Saya pun pernah mengalaminya secara pribadi di tahun 2013. Pada saat saya jet lag, itu saya nafsu makannya jadi gila-gilaan naik. Dan naik 15 kilo dalam waktu 3 minggu. Waktu itu saya nggak ngerti kenapa ini terjadi. It has nothing to do with willpower-nya jadi rendah. Ini tuh nggak ada. It's all biology. Pada saat kita tidak mendapatkan tidur yang cukup, dari segi konteks menjaga pemilihan makan, itu kita jadi berantakan. Seperti itu. Lebih mudah overeating, lebih mudah naik berat badan, lebih mudah naik body fat pada saat kita kurang tidur. Kalau saya pribadi sih biasanya ketika kurang tidur, let's say 5 atau 6 jam doang sehari, terus full podcast sehari, bisa banyak podcast, banyak event segala macam. Pas pulang kan lelah. Saya malah pengen makan terus gitu, pengen hajar makan sebanyak mungkin, atau apalagi kalau makanan kayak highly processed food seperti tadi, itu malah pengen di-order terus gitu. Berarti itulah runtutan ya dari kurangnya tidur doang gitu. Kurangnya tidur sama berada dalam kondisi yang focus fight flight mode dalam jangka waktu yang lama. Kan pada saat kita berada dalam kondisi fight or flight or focus mode tadi, kita kan banyak menghabiskan energi. Karena itu action mode. Nah, energi itu kan perlu diisi ulang. Nah, salah satu cara untuk mengisi ulang adalah ya makan. Dan yang kita cari adalah makanan yang buat kita itu rewarding. Seperti itu. Ya. Jadi itu merupakan mekanisme tubuh untuk, hey, I have worked hard, pay me. Bilang kalau misalnya nih dapat job yang demanding, kan pasti juga mengharapkan payment yang sesuai. Yes. Seperti itu. Makanya aku nggak heran Mas Vishal, ada temanku yang dimana aku ketemu tahun lalu badannya masih bagus aja gitu. Kemudian kita ketemu tahun ini, aku kaget dia tiba-tiba obesitas gitu, dan itu terjadi
sering sekali di teman-teman sepantaran aku 20-an. Dan no offense ke teman-teman yang tiba-tiba obesitas. Tapi dari obrolan kita tadi bisa jadi itu adalah rentetan dari kurangnya tidur, stres, rewarding, makan terus, mager gitu. Sebenarnya apa nih yang harus teman-teman tahu atau bagi teman-teman yang ngerasa bahwa wah aku ketampar Bil, Mas Vishal mungkin bisa menyadari mereka gitu. Oke, ini nih yang saya jelasin adalah konteks secara general ya. Jadi perlu diterima juga bahwa ini mungkin tidak berlaku untuk Anda, tapi in general case pada saat seseorang itu kurang tidur, dan kembali lagi di sini konteksnya adalah di bawah 6 jam berturut-turut. Ya. Ya, jadi nggak cuma satu malam dan tidur 6 jam, kalau kayak gitu sih nggak usah dipusingin sih. Ya, benar. Tapi kalau sudah menjadi habit di mana tidurnya di bawah 6 jam, secara biologi yang terjadi adalah kenaikan hormon lapar yaitu ghrelin, terus penurunan hormon rasa kenyang yaitu leptin, terus peningkatan reward system sehingga kita mencari makanan yang highly rewarding ya, highly processed, dan kita lebih impulsif dalam memilih makanan. Nah, keempat hal ini mempermudah seseorang untuk bisa masuk ke dalam kategori overeating. Itu satu. Yang kedua, pada saat kita kurang tidur kan badan masih capek. Sehingga bawaannya kita itu mager. Nah, sehingga pada saat kita mager, kita akan lebih memilih aktivitas-aktivitas yang low intensity, low volume, dan sebagainya. Sehingga kalau mau latihan yang membentuk massa otot, menjaga massa otot, itu akan semakin challenging. Sehingga kalau kita lihat dari konteks hukum keseimbangan energi, kita akan berada pada kondisi kalori surplus dibanding kalori defisit. Sehingga lebih mudah seseorang yang kurang tidur itu untuk mengalami kenaikan berat badan. Ini kalau kita bicara hanya dari konteks hukum keseimbangan energi. Saya belum bicara dari kondisi metabolik lainnya. Seperti itu. Ini gambaran umum, karena saya tahu di luaran sana pasti ada yang bilang nggak terjadi di saya kok. Yang kamu omongin bohong. Saya sering mendapatkan hal seperti itu. Tapi ya kembali lagi ini adalah pada umumnya, gambaran umum. Seperti itu. Karena aku ngebayangin secara visual juga sih di kepala aku tadi ketika kita atau teman-teman yang sini relevan sama yang kita obrolin ini, kayak ada fase di mana mungkin kita stres dengan kerjaan, mungkin ada banyak sekali problem di hidup kita gitu, dan kita juga tidak bisa memanage itu, dan makanya kita juga sebelum podcast tadi off the record ngebahas tentang bagaimana stress management itu penting sekali ya, energy management juga penting sekali gitu, ntar kita bahas juga di obrolan ini. Tapi sebenarnya dari sana kemudian rentetannya justru bisa aja ke keputusan-keputusan hidup yang memang simple sekali, tapi dilakukan terus konsisten dalam waktu setahun, 2 tahun, dan itu adalah kita yang sekarang gitu. Realitas yang kita alami sekarang, let's say kita mungkin obesitas, kita membenci diri kita sendiri, berawal dari hal-hal kecil yang kita mulai setahun, 2 tahun yang lalu ya. Jadi di sini saya juga ingin meluruskan bahwa saya tidak mengatakan ini untuk nggak boleh kerja keras, nggak boleh latihan keras, boleh-boleh aja. Tapi be sensitive enough untuk mendengarkan tubuh itu sedang kasih sinyal apa. Jadi kan memang ada kalanya kita bisa gas, ya kita gas. Ada kalanya tubuh kasih sinyal, rem dong hari ini, udah cukup capek di rem, ya kita rem. Bukan saatnya ngerem malah digas. Kalau kita naik kendaraan, itu kan ada gas sama rem juga ya Bilal. Benar. Dan kalau kita ingin menuju sebuah destinasi, kan permainan cantik antara kapan kita gas dan kapan kita rem. Nah kalau kita ngerem terus ya kita nggak gerak, nggak sampai. Tapi kalau kita gas terus, resiko kecelakaannya tinggi. So it's all about learning how to balance. Dan setiap orang ini akan punya artnya sendiri. Jadi nggak ada one size fits all di sini. Seperti itu. Tadi di awal podcast ini aku juga sempat ingin menanyakan tentang bagaimana dampaknya olahraga kepada tidur sendiri, karena pengalaman pribadi aku waktu aku rutin olahraga setiap hari pasti tidur aku berkualitas gitu. Dan bagi teman-teman yang tidak tahu, Mas Vishal ini juga personal trainer ya. Nah, bagaimana korelasi antara olahraga kepada tidur, dan apakah olahraga berlebihan juga tidurnya juga berkualitas, atau olahraga biasa aja justru bisa tidur kita juga berkualitas? Pertanyaan yang bagus. Dan sebetulnya kalau saya cuma jelaskan dalam satu kalimat aja bilang, olahraga itu sama dengan tidur yang berkualitas. Oh really? Yes. Tetapi olahraga kalau kita bicara gerak fisik, ya cuma gerak fisik aja, ya itu kan akan menggunakan baterai tubuh kita. Nah, pada saat baterainya sudah cukup low, akan muncul sebuah notifikasi sinyal tubuh bahwa hey, ini saatnya beristirahat.
Dan tubuh akan lebih mudah tidur pada saat badan itu sudah cukup capek. Ya. Ya kan? Tapi banyak di luaran sana yang sudah sangat terlalu capek tapi nggak bisa tidur. Meskipun badannya sudah capek banget. Nah, salah satu alasannya adalah mereka meskipun capek, badannya itu tidak dalam kondisi rileks. Capek itu tidak sama dengan rileks. Sedangkan untuk tidur kita perlu kondisi rileks. Banyak orang yang berada dalam kondisi capek tapi secara sistem saraf itu masih berada di action mode. Sehingga sulit banget untuk tidur. Pada saat badan sudah di atas kasur, pikiran itu masih berisik. Yeah. Tubuh itu juga nggak nyaman. Karena belum rileks, kita belum melakukan yang namanya down regulate. Meregulasi sistem saraf supaya dia itu lebih tenang, lebih kalem, siap diajak tidur. Jadi capek yang sehat itu mempermudah proses tidur. Dan kalau kita lihat dari segi olahraga, semua jenis olahraga berkontribusi positif terhadap seluruh parameter tidur. Ya, dan yang saya maksud dengan seluruh parameter tidur itu adalah proses untuk bisa tidur, kedalaman tidur, frekuensi terbangun tidur, total durasi tidur. Semua itu akan mendapatkan impact positif dengan kita melakukan olahraga. Seperti itu. Tapi kembali lagi olahraga ini atau training ini itu perlu yang terstruktur. Nah, terstruktur itu artinya apa? Kita tahu untuk kondisi kita saat ini dosis yang optimal berapa. Karena banyak orang yang suka ngegas. Udah tahu kondisi saat ini sedang kurang bagus, digas, latihannya diberatin. Tapi justru malah nggak bisa tidur. Kenapa? Karena menjadi terlalu capek. Kita perlu paham untuk saat ini dosis yang sesuai di kita itu seberapa bagusnya. Kan the dose makes the poison. Olahraga itu sebetulnya kalau kita lihat dari kacamata stres, training, workout itu adalah physical stress. Tapi physical stress ini bisa berdampak positif dan bisa juga berdampak negatif. Tergantung dosisnya. Jadi pada saat kita melakukan olahraga dengan terstruktur, itu akan berdampak positif. Tapi kalau kita olahraganya tidak terstruktur, tidak ada program yang jelas, volumenya terlalu besar dan terlalu sering, tidak mengikuti kemampuan recovery kita saat ini, ya ini akan menjadi stres di tubuh kita. Seperti itu. Tadi aku sempat tertarik sekali ketika tiba-tiba Mas Vishal ngomongin tentang ketika kita tidur karena kita capek, kenapa kadang mata kita tidak bisa tertutup karena kita masih di action mode kan? Yes. Nah, dari action mode ini sebenarnya apakah ada teknik simple untuk kita bisa memanage energi? Karena aku ngerasa ketika kita action mode, kita ada energi yang sebenarnya belum selesai di sana gitu. Yes. Ada perasaan yang dimana kita pengen buka HP lagi, padahal kita udah ngantuk, udah lelah, tapi malah tidak bisa tutup mata ini gitu. Nah, di situ kan kembali lagi kita waktu bicara di the first question. Kita itu berada di zaman yang memaksa kita untuk yuk stay connected. Yuk jangan sampai ketinggalan. Nah, kita harus, kalau kita bicara dari konteks teknik apa sih yang bisa kita lakukan supaya pada saat kita mau tidur lebih rileks, ya luangin waktu untuk down regulate. 30 menit sebelum tidur ya tenangkan diri. Nah, tenangkan diri di sini bukan berarti tidak boleh menggunakan gadget ya. Oh gitu? Aku keren memang benar-benar lepas gadget, masukin ke laci. Gini Bilal, kita itu suka banget menyalahkan orang atau menyalahkan benda. Iya. Yang problemnya kan gadget enggak. Yang problem itu keputusan kita. Gadget itu netral dan ini juga sudah ada studinya. Studi ini yang saya sebutkan adalah studi ini melihat bahwa gadget yang kita gunakan sebelum tidur dari segi blue light itu sebetulnya kalau memundurkan jam tidur itu maksimal 10 menit. Ada 10 sampai 11 studi yang sudah menemukan bahwa penggunaan gadget sebelum tidur dari konteks blue light-nya itu hanya memundurkan maksimal 10 menit. Nah, saya nggak tahu 10 menit itu apakah sangat signifikan atau ya cuma 10 menit doang. Nggak usah dilebih-lebihin. Yang dari konteks penggunaan gadget yang mengganggu tidur itu sebetulnya keputusan kita to be engaged with the content. Bukan kontennya juga ya, keputusan kita untuk ya udahlah, udah satu episode beres, next episode deh. Next episode deh, dan itu keterusan. Jadi saya selalu bilang ke klien bahwa hey, jangan salahin gadget dong, gadget itu netral.
sama kayak pisau. Pisau itu bisa dipakai untuk motong sayuran atau membunuh orang. Tergantung si pelaku. Nah, gadget pun juga seperti itu. Saya pribadi sebelum tidur ritual saya nonton. Oh gitu. Yes. Tapi karena saya tahu jam tidur saya itu berada di range jam berapa, ya saya sesuaikan. Jadi sebelum tidur saya nonton. Nonton apa ya? Apapun yang ada di Netflix, ada di Prime, ada di Apple TV, apapun itu saya nonton. Karena buat saya nonton itu relaxing. Oh, oke, menarik. Menarik. Relaxation di setiap orang berbeda. Iya. Dan choose whatever is convenient for you. Ada untuk sebagian orang berdoa malam is relaxing, silahkan. Iya. Ada sebagian orang nonton is relaxing, lakukan. Ada untuk sebagian orang ngobrol sama pasangan is relaxing, please do it. Yang non-negotiable adalah relaxation sebelum tidur. Metodenya silahkan cari yang paling gampang, kecuali obat sama alkohol. Iya. Ya. Iya. Karena itu ada efek samping yang bisa memperburuk kesehatan. Jadi non-negotiable-nya adalah down regulate yourself. Iya. 30 menit atau 1 jam sebelum tidur. Caranya apa? Silahkan, terserah ya. Dan pada saat tubuh sudah siap diajak tidur, tidur itu datang sendiri. Seperti itu. Iya, iya. Menarik. Karena rata-rata yang nonton Suara Berkelas itu di DM aku sebelum tidur. Oke. Jadi mereka biasanya nonton di Spotify atau YouTube atau di Apple Podcast. Itu katanya, Kak Bilal, aku sering dengerin Suara Berkelas sebelum tidur. Atau kalau di kacamata aku ketika Mas Fisya bilang tadi, berarti itu bisa jadi momen relaxation mereka. Dengerin 2 orang ngobrol tentang tidur sebelum mereka tidur misalnya. Itu juga bagian relaxation kan. Kayak tergantung konteks di mereka. Nah, buat mereka dengerin podcast itu relaxing atau enggak? Ini semua kembali lagi ke database mereka. Iya, iya, iya. Kalau di database saya, as of now, Bilal, meditasi, buat saya saat ini itu tidak relaxing. Meskipun on paper disebutin kalau mau relax ya meditasi. Tapi buat saya, it's not relaxing. Oke. Buat saya lebih mudah relax kalau sedang nonton. Nonton. Nah, I choose to watch konten karena itu relaxing, tidak meditasi. Mungkin nantinya bisa membuat saya relax, tapi as of now meditasi buat saya itu tidak cukup merilekskan. Nothing against mereka yang suka meditasi, silahkan aja. Jadi kembali lagi ini akan sangat tergantung person to person. Yeah. Kalau misalnya yang DM Bilal itu sebelum tidur bilang, oh dengerin podcast relaxing, oh I'm happy for them. Iya, iya. Siapa jadi Suara Berkelas bisa menjadi kayak pengantar tidur, tidurnya lebih relax ya kan? Iya, iya, iya. Tapi aku juga tadi kepikiran juga kalau ditanya ke konteksnya aku, walaupun nggak setiap malam, ada fasenya aku pengen baca buku untuk relaxing. Di biasanya aku pasti setelah baca 5 halaman itu ada perasaan ngantuk, ketidur deh. Iya. Jadi do whatever relaxes you. Aku baru sadar itu relaxation bagi aku sendiri. Gitu. Nah kalau orang-orang yang sudah tidurnya konsisten dan segala macam, ada fase di mana mereka mengorbankan 1 hari 2 harinya untuk nonton bola misalnya, nonton timnas misalnya. Terus dari sana kemudian rentetan begadang mulai terjadi. Apa advice ke mereka yang dimana kadang 1 hari 2 hari aja tuh demi sesuatu yang mereka sangat sukai, segani. Apa advice teman-teman yang editor ulang? Apa advice bagi teman-teman yang mereka udah rela untuk begadang untuk sesuatu yang mereka sukai, tapi kedepannya malah itu jadi kebiasaan gitu? Oke. Berarti kan kunci suksesnya itu kan ada di jangan jadikan ini sebagai sebuah kebiasaan. Ya. Kalau misalnya sesekali aja deh kita harus begadang karena hal emergency atau mungkin ada sesuatu yang memang sudah kita tunggu-tunggu, advice saya ya just go for it. Next day kembali ke pola tidur yang seperti sebelumnya. Ya. Tidak usah berusaha tidur lebih cepat, tidak usah berusaha melakukan ritual-ritual yang tidak pernah dilakukan. Karena buat otak ritual yang tidak pernah dilakukan adalah action mode. Belum familiar, men. Yeah. Analogi mudahnya adalah kalau kita sedang mengendarai mobil ke sebuah tujuan yang belum pernah kita datangi, jalurnya itu kan membuat kita harus tetap siaga. Oh, dari sini belok kemana nih? Kita lebih active mode. Tapi kalau kita sudah tahu lokasinya di mana, sudah pernah melewati jalan, kan kita lebih santai. Nah, jadi pada saat kita melakukan too much sleeping effort di malam hari,
itu justru takutnya adalah membuat otak kita semakin aktif dan tidak bisa rileks. Kalau misalnya nih sekarang Anda harus begadang karena menonton timnas atau apa, ya udah enjoy aja dulu. Silahkan. Next day, pola tidurnya kembali seperti biasanya. Tidur itu punya mekanisme self correction yang sangat-sangat bagus. Yeah. Jadi pada saat kita melenceng sedikit, dia akan balik kok. Kecuali pada saat kita melenceng, kita perparah melencengnya ini dengan kebiasaan-kebiasaan yang nggak jelas. Atau pola pikir yang nggak jelas. Seperti itu. Misalnya nih, habis nonton timnas, tidurnya jadi singkat, bangun tidur capek. Oh ya udah nanti tidur siang aku lamain deh. Nggak usah. Udah tidur aja seperti biasa malam hari. Kemarin aku sempat berdebat juga sama teman-temanku yang bilang bahwa, Bill, kalau lo mau tidur pakai alarm itu nggak baik. Ada bilang seperti itu. Misalnya harusnya kita let's say tidur normalnya jam 11 malam. Terus nggak usah pakai alarm gitu. Ada orang yang mungkin non muslim ya udah nggak ada salat subuhnya langsung bangun di jam mereka bangun let's say jam 7 gitu ya. Tapi ada juga orang yang memang fokus ke alarmnya. Jadi udah mereka set dari malam jam 5. Suara alarm teng teng bangun kaget gitu. Apa yang harusnya mereka sadari di sini? Apakah itu ketika bangun kaget walaupun 7 jam justru nggak sehat, atau dibandingkan teman-teman yang tadi 7 jam tapi nggak ada alarm dan nggak kaget, kebangun santai fresh? Oke. Jadi kan di sini kita bicara ada 2 jenis alarm ya Bilal ya. Alarm yang kita set dari jam atau dari HP dengan snooze setiap 5 menit kan, atau alarm tubuh kita yang siap membangunkan kita kalau misalnya pola tidur kita udah konsisten. Ya, jadi kembali lagi kuncinya di sini adalah konsistensi, ya kan. Nah, yang biasa suka saya lakukan karena saya sudah tahu jam tidur saya, jam bangun saya jam berapa pada umumnya, dan saya tahu bahwa sebuah sleep cycle, siklus tidur kita itu durasinya sekitar 90 menit, saya bermainnya di sana. Kalau misalnya pada umumnya sekarang saya bangun jam 6 dan saya harus bangun lebih cepat, let's say untuk mengejar pesawat, harus ke bandara atau harus ke stasiun atau mungkin ada podcast pagi-pagi, dan saya harus bangun jam 5 misalnya. Ya udah, berarti saya tinggal tarik mundur, saya biasa bangun jam 6, tarik 90 menit, setengah 5. Kalau mau setting alarm, saya akan settingnya setengah 5. Karena tubuh akan lebih mudah dibangunin pada saat kita mengenal siklus tidur kita. Kita akan dibangunin dari tahapan tidur yang lebih ringan, sehingga bangun tidur itu nggak kaget. Dan kembali lagi cara banguninnya juga dengan suara yang halus, nggak usah suara yang terlalu bombastis, ya itu memang akan membuat kita kaget. Seperti itu. Aku sempat muncul pertanyaan yang menurut aku ini out of the box sih, maksudnya tiba-tiba random sekali ya. Dengan teknologi yang kita punya sekarang Mas Bisal, dengan mungkin intervensi biokimia ya, atau apapun itu yang membuat orang ngerasa bahwa masa depan sudah di tangan kita gitu. Apakah kita bisa menstimulasi tidur itu dari yang normalnya 8 jam ke 2 jam? Seolah-olah kita sudah tidur 8 jam, padahal faktanya cuma 2 jam. Dan karena kekuatan teknologi. Apakah itu mungkin di masa depan atau memang tidak bisa dihack gitu? Kalau dibilang mungkin saya belum tahu, tapi kalau dibilang dari apakah sudah ada upaya ke arah sana, sudah ada. Cuma yang menjadi permasalahan adalah kenapa kita perlu mengeliminasi atau memadatkan tidur menjadi 2 atau 3 jam. Kalau menurut saya, tidur itu bukan sebuah hal yang perlu kita eliminasi atau perlu kita padatkan. Justru tidur itu merupakan sebuah momen dalam keseharian kita di mana kita itu nggak usah pusing menjadi siapa, menjadi apa, melakukan apapun. Dan di saat itulah, karena mungkin kita nggak perlu menjadi siapa-siapa pada saat kita tidur. Benar. We can be who we are. Di saat itulah healing happens. Pada saat tubuh diberikan kesempatan untuk healing dengan tidak menjadi siapa-siapa atau tidak menjadi apa-apa, healing happens. Nah, yang saya bertanya itu adalah kenapa perlu dipersingkat? Kenapa perlu dieliminasi? I mean, what's so wrong in sleep? Kalau misalnya tidur itu dari sananya memang perlu dieliminasi, kita tidak akan dilahirkan dengan bakat untuk bisa tidur. Ini sudah bakat bawaan dari kita lahir, ya kan? Dan ini sudah terintegrasi ke sistem biologis kita. Justru ini merupakan salah satu hal yang menurut saya itu membuat kita tetap manusia. Karena kita punya kemampuan untuk slow down, berhenti, beristirahat, and heal.
Saya yakin Bilal pernah mendengar istilah kalau mau berkembang, if you want to grow, step out of your comfort zone. Yep. Ya kan? Menurut Bilal, statement tersebut bagaimana? Saya melihat dari dua sisi sih. Sisi pertama, mungkin mereka tidak ada opsi lagi di zona nyamannya, ya nggak apa-apa keluar gitu. Dan aku udah menjalani itu. Tapi ada juga opsi yang dimana sebenarnya masih bisa diperluas di zona nyaman itu. Kayak kamu di zona nyaman, kamu bisa melihat sisi-sisi yang dimana kamu bisa memanfaatkan atau punya privilege untuk buat zona nyaman itu justru bikin kamu makin berkembang. Ada dua sisi sih. Oke. Dulu saya suka melihat dari sisi, ya memang benar sih kalau kita kelamaan di zona nyaman, ya kita nggak akan berkembang. Tapi dari satu sisi, sekarang saya sudah mencoba untuk step back dan melihat the bigger picture. Saya selalu menggunakan analogi strength training. Strength training. Pada saat kita melakukan strength training di gym atau di rumah, kita mengangkat beban, itu kan kita sedang merusak badan, sedang menstimulasi badan, ya kan? Bukan membangun, kita sedang merusak. Dan kita mengalami penurunan performa dan sebagainya setelah kita latihan. Yang kita lakuin setelah strength training apa? Recovery, istirahat, makan. Itu dilakukan di mana? Di comfort zone. Jadi sebetulnya comfort zone itu sebetulnya kan growth zone. Kalau kita terlalu lama training, tidak diberikan istirahat yang cukup, yang ada badan kita rusak. Kan kunci dari badan yang bagus adalah training dan recovery. Kalau kita hanya fokus di training, ya kita nggak akan dapat badan yang bagus atau badan yang sehat atau badan yang fit tanpa recovery yang cukup. Dan ini sainsnya udah banyak sekali. Iya, udah ribuan tahun malah. Betul. Nah, kenapa analogi ini tidak kita aplikasikan in the bigger picture? Nah, pada saat kita hanya fokus pada di luar comfort zone, fokus pada stimulus zone, kita menantang diri kita keluar. Kenapa kita tidak berpikiran, oh setelah aku menantang diri, aku perlu balik nih ke comfort zone. Karena disitulah aku bisa benar-benar tumbuh. Jadi, intermittently keluar dari zona nyaman. Challenge yourself. Ya, face difficulties. Tapi jangan lupa untuk balik. Karena disitulah kita berkembang. Dan tidur merupakan part of recovery. Bahkan the most potent recovery protocol. Belum ada protokol recovery yang secanggih dan sekuat tidur yang cukup. Jadi menurut saya tidur nggak usah dipadetin deh. It is what it is. Ya kan? Kita dapatkan tidur yang cukup. Tidur itu merupakan strategi produktivitas yang bagus juga. Tidur itu juga merupakan strategi atau cara yang bisa membantu kita untuk move on dari kejadian traumatis. Tidur juga membantu kita untuk bisa lebih sehat karena imun kita lebih bagus. Gimana mau produktif kalau kita nggak sehat? Ya kan? Jadi saya harap ke depannya ya di luar sana itu mereka tidak menggantikan atau tidak memendekkan durasi tidur, tapi ya let sleep be as it is. Dan justru malah bagaimana caranya kita bisa optimize sleep ini supaya bisa lebih berkualitas. Bukan dengan memendekkan durasinya, tapi membantu supaya orang-orang di luaran sana itu tidak mudah terhook dengan hustle culture. Mungkin ini pertanyaan simple sebelum ke Q&A. Simple tapi sangat dalam menurut aku. Mungkin kalau di Muslim kita ada doa sebelum tidur kayak dengar imamu, aku hidup dan aku mati. Dan banyak cerita-cerita yang aku dengar orang sebelum tidur dan bangun tidur ya melanjutkan tidurnya selamanya gitu ya. Tapi sebenarnya dari sisi tidur sendiri, apakah kita dalam konteks tidur itu memang full relax atau ada bagian-bagian yang bekerja yang tidak bisa kita kontrol gitu sebenarnya terjadi? Oh, pertanyaan bagus. Tubuh kita itu tidak pernah berhenti bekerja. Pada saat tidur, tubuh itu masih tetap bekerja. Bekerja untuk membersihkan otak dari racun, bekerja untuk memulihkan emosi kita dari kejadian-kejadian traumatis, terus bekerja untuk memindahkan memori dari apa yang kita pelajari hari ini dari memori jangka pendek ke memori jangka panjang. Tubuh bekerja keras untuk menstabilkan tekanan darah, menurunkan kerja jantung yang terlalu berat hari ini menjadi lebih kalem, lebih chill, terus menenangkan sistem saraf. Jadi tubuh itu tidak pernah berhenti bekerja pada saat tidur. Jadi ya apabila orang mengatakan bahwa pada saat tidur tubuh itu bekerja, it's very wrong. Iya. Ya.
mungkin ketika kita tidur itu ada yang kerja shift di dalam tubuh kita gitu. Yes. Kayak tukeran, ini jam 6 ke jam 8 siapa yang kerja gitu. Iya, jadi memang tubuh itu memang sudah mengalokasikan jadwal kerjanya sesuai dengan siklus tidurnya itu tadi. Jadi di deep sleep siapa yang kerja, di REM sleep siapa yang kerja, light sleep siapa yang kerja. Semua itu sudah diatur. Jadi tubuh itu sangat-sangat cerdas, Bilal, dan sangat-sangat canggih. Jadi apa ya? Ya, let's respect what has been given to us. Salah satunya yaitu tidur. Wow. Ya. Mas Wisal, ada 3 pertanyaan dari teman-teman Suara Berkelas. Yang pertama dari Cut Fitya. Dia bertanya tentang bagaimana kita melihat mimpi yang seharusnya. Karena aku cuma ngelihat mimpi itu sebagai bunga tidur. Apakah ada riset tentang mimpi lebih dari sekedar bunga tidur, Mas Wisal? Terima kasih banyak. Oke, pertanyaan yang bagus. Masih banyak orang di luaran sana mengira bahwa mimpi itu bukan merupakan bagian dari tidur yang berkualitas. Tapi pada dasarnya mimpi itu sebetulnya bagian dari tidur yang berkualitas. Karena kita semua bermimpi. Hanya saja tidak semua orang bisa mengingat mimpinya. And that's okay. Mimpi itu terjadi pada saat kita berada dalam fase REM sleep. Fungsi utama dari REM sleep ini adalah emotional healing, terus peningkatan kreativitas, strategic thinking, and so on. Nah, pada saat kita bermimpi, ada beberapa fungsi yang terjadi di belakang layar. Yang satu adalah pada saat kita bermimpi, otak itu sedang berupaya untuk memisahkan emosi yang terikat dari pengalaman traumatis yang mungkin pernah kita alami atau stressful events. Biasa kan kalau ada kejadian yang traumatis kan perasaan itu nempel ya di sana. Dan setiap kali kita keinget pengalaman tersebut, respons kimiawi dan respons secara emosionalnya itu muncul lagi. Nah, pada saat kita bermimpi, tubuh dan otak itu memberikan kita kesempatan untuk mengalami pengalaman tersebut tanpa embel-embel perasaannya tadi. Tanpa embel-embel hormon stresnya tadi. Jadi mimpi itu pada umumnya membantu kita move on. Sehingga pada saat kita melihat atau mengalami kejadian yang serupa, kita tidak bereaksi secara berlebihan. Jadi kita kayak, okay, it has happened to me, okay, I moved on. Seperti itu. Itu salah satu fungsi dari mimpi. Yang kedua, mimpi juga membantu dalam meningkatkan kreativitas kita. Karena pada saat kita bermimpi, otak itu sedang menyambungkan potongan-potongan informasi yang pernah kita terima menjadi sebuah informasi yang lengkap. Itu sebabnya kenapa banyak sekali orang yang terbangun dari tidur mereka, kayak aha moment gitu ya. Aha moment. Karena ya mereka mendapatkan solusi pada saat tidur bermimpi itu tadi. Yes. Jadi, aku rasa ya Christopher Nolan itu bikin film juga karena bermimpi ya. Well, mimpinya juga, filmnya juga soal mimpi kan? Iya. Itu salah satu film gokil sih menurutku. Itu menurut aku banget. maksudnya banyak hal kreatif yang, maksudnya kalau bisa di kayak jokes aside, maksudnya kadang di mimpi kita ada yang loncat dari gedung gitu ya. Yes. Ada yang kayak tiba-tiba jadi Spiderman, ada yang jadi superhero. Jadi. Dan mimpi juga menjadi sebuah cerminan yang paling nyata dari bawah sadar kita. Jadi maksudnya gini, kalau misalnya ada hal-hal yang belum kita selesaikan, mimpi itu bisa memberikan sebuah kayak sinyal, hey, ada yang belum beres nih. Coba kamu beresin. Karena itu kan kesimpan di bawah sadar. Dan itu akan muncul pada saat mimpi, ya tujuannya untuk memberikan kita sinyal, okay, finish this matter. Tapi kalau mimpi itu kelewatan batas sehingga bisa bikin kita kayak ngigo, kayak ngobrol, atau kayak tiba-tiba ngorok, atau ada hubungannya nggak sih? Sebetulnya kalau yang saya pelajari, Bilal, pada saat kita mimpi, kita itu tidak menggerakkan tubuh. Oh gitu. Jadi pada saat kita mimpi itu kita tidak mengalami yang namanya sleepwalking, itu kita nggak ngalamin. Sleepwalking itu terjadi pada saat kita berada dalam fase deeper stage of sleep, bukan pada saat fase REM sleep. Karena pada fase REM sleep, tubuh kita itu dilumpuhin. Yang disebut dengan muscle atonia. Tujuannya cukup simpel, supaya kita tidak melakukan apa yang sedang kita mimpikan. Anda bisa bayangin kalau Anda tidur sedang menjadi Avenger gitu, melawan Thanos, lalu sedang gebuk-gebukan, Anda tidur sama pasangan. Kalau tubuh nggak dilumpuhin, ya hancur pasangan Anda gebukin ya kan. Jadi memang pada saat kita tidur, tubuh di fase bermimpi, tubuh kita itu dilumpuhin. Seperti itu. Jadi ya, jadi 3 hal tadi,
Mimpi itu memberikan kita kesempatan untuk emotional regulation dan emotional healing, memberikan kita kesempatan untuk menjadi lebih kreatif karena muncul aha moment. Dan yang ketiga adalah membantu kita menyelesaikan hal-hal yang selama ini tersimpan di bawah sadar tapi belum sempat kita selesaikan. Ya, jadi mimpi itu ya let's see it as that way. Jadi merupakan bagian dari tidur yang berkualitas dan merupakan bagian atau merupakan momen di mana kita itu bisa mendapatkan kejelasan bahwa I have moved on, I have become creative dan I need to solve things. Ya. Bagus sekali. Yang kedua, pertanyaan dari Muhammad Yashir. Dia nanya tentang, Kak, apakah boleh kalau saya mengajukan tidur siang di kantor saya dan apakah itu ada dampaknya bagi kesehatan? Soalnya saya sempat nonton konten tidur siang di perusahaan Jepang. Oh, ya sebetulnya boleh-boleh aja sih. Jadi gini, tidur siang itu perlu kita pahami, tidur siang itu bisa digunakan sebagai pelengkap, bukan sebagai pengganti tidur malam. Manusia itu setelan pabriknya adalah kita beraktivitas di pagi, siang, sore hari dan istirahatnya di malam hari. Atau sering dikenal dengan makhluk diurnal. Ada juga makhluk nokturnal yang mereka baru aktifnya itu di malam hari, pagi siangnya mereka istirahat. Nah, selama siklus 24 jam, manusia itu punya kesempatan 2 kali untuk bisa istirahat. Yang sering disebut dengan circadian dip. Nah, circadian dip yang besar, yang pertama itu terjadi di malam hari, yang mempersiapkan kita untuk bisa tidur malam. Itu yang pertama. Yang kedua, circadian dip yang kecil itu terjadi di siang hari antara jam 12:30 sampai jam 3-an. Biasanya setelah makan siang. Ya kan? Nah, selama kita menggunakan circadian dip di siang hari ini untuk istirahat sebentar, biasanya itu tidak mengganggu proses tidur malam hari. Catatannya adalah sebentar. Dan timingnya itu antara jam 12:30 sampai jam 3-an, tidak melebihi jam 3. Logikanya gini sih Bilal, jadi kalau misalnya kita tidur siangnya kelamaan, let's say di atas 2 jam, 3 jam, dan timingnya itu di atas jam 3, bangun tidur, kita belum tentu cukup capek di malam hari untuk akhirnya bisa tidur lagi. Ibarat kayak sudah deket sama jam makan malam, tapi kita snacknya kebanyakan. Kenyang dari snack, ngemil. Begitu makannya datang, kok kamu nggak makan? Ya nggak lapar. Seperti itu. Jadi tidur siang boleh-boleh aja. Dan yang penting durasinya tidak terlalu lama. Dan gunakan tidur siang sebagai pelengkap. Let's say contoh, saya ambil contoh Bilal ya. Boleh. Bilal punya kebutuhan tidur itu 7 jam. Tapi di malam hari, Bilal hanya dapat sleep opportunity atau kesempatan tidur 6 jam. Berarti kan masih tekor tuh, satu jaman. Nah 1 jam ini diberesin kapan? Ya bisa diberesin di siang hari, pada saat jam tidur siang. Nah antara jam 12:30 atau jam 1 tidur sampai jam 2-an. That should be okay. Karena pada saat Bilal bangun jam 2, sampai malam itu masih ada waktu yang cukup panjang untuk beraktivitas fisik, membuat tubuh cukup capek sehingga bisa tidur di malam hari dan bisa mengurangi fatigue level. Karena pada saat Bilal bekerja dari pagi sampai siang kan kita mengakumulasi fatigue, mau itu fisik, mental, emosional. Pada saat kita tidur siang, ya itu bisa mengurangi hal-hal tersebut. Kayak restart lagi atau ngecas baterai lagi kali ya? Ya quick break lah, ngecharge baterai, quick charging. Ya, walaupun cuma 1 jam ya. Emang normalnya tadi kayak emang 7 jam Bilal tidur dalam sehari, 6 jam dia malam, misalnya 1 jam siang. Ya. Itu salah satu contoh aja. Kalau misalnya nih Bilal dapat kesempatan tidur di malam hari 7 jam dapat nih penuh. Tapi siang hari merasa ini kok capek ya. Orangnya. Bilal bisa power nap 20-30 menit. Nah, power nap ini karena masuknya ke ranahnya light sleep, itu tidak banyak mengurangi kelelahan fisik sehingga malam masih bisa tidur dengan mudah. Tapi light sleep ini meningkatkan kemampuan kognitif sehingga bangun dari light sleep, bangun dari power nap which is 20-30 menit. Itu kepala seger. Walaupun tidur dalam keadaan kayak di meja gitu. Iya, short breaks. Sebetulnya itu kan yang kita sekarang sedang mengalami kekurangan. Benar sekali. Short breaks. Malam aja kita merasa kurang waktu kita gitu untuk produktif, apalagi siang hari. Mending kita makan siang, mending kita scrolling daripada harus tidur siang atau short break
20 menit, 30 menit. Itu cukup sekali, 20 sampai 30 menit. Oke, sebelum kita masuk ke pertanyaan ketiga, aku tadi sempat ngobrolin juga sebelum podcast dengan Mas Vishal bahwa bagi teman-teman yang mau belajar tidur lebih dalam, Mas Vishal ini juga ada yang namanya sleep recovery course ya, Yes. yang bisa kita akses di link ID. Ntar aku bisa taruh linknya di deskripsi. Apa yang ada di sana, Mas? Jadi kalau yang sleep recovery course itu akan yang sudah saya rekam sebelumnya itu ada di link.id. Ini cocok banget untuk mereka-mereka yang mau belajar lebih dalam soal tidur. Jadi it's full science based. Dan di situ saya bicara mengenai stress, fatigue, recovery, sleep hygiene, sleep assessment, komplit. Di situ saya bahas semua. Tapi selain itu di link.id saya juga kebetulan tanggal 22 besok hari Rabu saya ada webinar khusus 22 Oktober. 22 Oktober jam 7 malam sampai setengah 9. Judulnya menarik sih, Rahasia Tidur Berkualitas Tanpa Obat. Nah itu juga bisa diakses nanti di link.id. Slotnya terbatas, jadi ya siapa cepat dia dapat, ya kan. Di situ saya akan bahas banyak sekali mitos-mitos soal tidur yang selama ini mungkin terdengar, oh it makes sense, tapi membuat malah jadi sulit tidur. Jadi saya akan meluruskan banyak sekali mitos di sana. Kita akan belajar singkat mengenai mekanisme tidur dan bagaimana kita bisa tidur tanpa harus menggunakan obat. Ya. Nice. Alright, kita ke pertanyaan ketiga dari teman-teman berkelas. Ini pertanyaannya sangat relate pasti bagi teman-teman yang bekerja shift ya. Pertanyaan dari Asmara, dia nanya, Kak, aku kerja shift, tapi kata teman-temanku itu tidak sehat. Boleh kasih saran nggak atau advice? Karena ini tidak ada opsi lain selain harus kerja shift gitu. Apa dampak berbahaya dari sisi kerja shift doang? Saya bukan bermaksud menakut-nakuti, tapi the fact is, seperti yang tadi saya sudah bilang, manusia itu settingan pabriknya adalah diurnal. Ya. Kita beraktivitas pagi, siang, dan sore hari dan beristirahatnya di malam hari. Nah, pekerja shift tergantung jenis shiftnya. Ada yang shiftnya pure di malam, jadi mereka harus kerja malam sampai pagi. Itu kan berarti sudah melawan arus. Mereka harus beraktivitas di saat seharusnya tubuh mereka relax dan mereka harus tidur di saat settingan pabriknya mengatakan ini saatnya beraktivitas. Yep. Itu salah satu jenis shiftnya. Ada juga shift yang berotasi. Kalau berotasinya cukup manusiawi, ya itu masih bisa diakalin sih. Tapi kalau rotasinya tidak manusiawi, ya sedikit lebih challenging. Pada saat kita melawan arus ritme sirkadian, memang dampak ke depannya itu lebih mudah terkena resiko-resiko penyakit yang berhubungan dengan kardiovaskular, metabolik, dan sebagainya. Tapi bukan berarti mereka-mereka para pekerja shift itu tidak ada solusinya. Ada solusinya. Nah ini semua akan tergantung jenis shiftnya. Karena kalau mereka yang sudah permanen night shift, berarti kita harus mengubah pagi mereka menjadi malam supaya bisa tidur. Nah kalau mereka yang punya rotasi, let's say 2 hari pagi, 2 hari siang, 2 hari malam terus istirahat, manage-nya itu lebih gampang. Yeah. Karena mereka hanya perlu let's say quote unquote mengorbankan 2 hari dibanding mereka yang sudah full malam. Ya. Nah itu nanti perlu strategi khusus dan mungkin kalau di podcast nggak cukup waktunya untuk menjelaskan satu persatu. Tapi di sini dibahas ya, di yang sleep recovery ini? Sleep recovery dibahas. Oke, nice. Jadi teman-teman yang penasaran bisa langsung aja ke link di deskripsi. Oke, obrolan yang sangat daging hari ini, tapi aku ingin bertanya terakhir dari Bilal Faranov. The worst advice yang pernah diterima oleh seorang Vishal? Ada beberapa sih. Lempar aja sebanyak mungkin. Yang pertama, sleep is a waste of time. Karena tidak bisa produktif. Sleep 3 to 4 hours is enough karena badan sudah cukup seger. Terus kenapa sleep perlu di coaching? Jadi saya bisa paham mereka-mereka yang tidak punya masalah tidur untuk mengatakan hal seperti itu. Tapi mereka-mereka yang dengan masalah tidur, they need solution. Dan solusi dari masalah tidur itu tidak selalu berada di obat. Hanya dengan sedikit coaching, sedikit perubahan gaya hidup, perubahan pola pikir, they can come back untuk mendapatkan pola tidur yang natural, yang selama ini merupakan hak mereka, merupakan bakat natural mereka, they can reclaim. Jadi
uh, sleep itu memang apa ya, cukup tricky. Sleep itu sebetulnya simple, tapi di mereka-mereka yang saat ini sedang mengalami kesulitan tidur, sleep is one of the most difficult thing to do. Dan disitulah sleep coaches punya peran. Jadi ya I feel blessed, dari satu sisi saya masuk ke dalam space sleep coaching, karena makin kesini saya makin tahu bahwa stress level itu semakin meningkat. Ya. Dan anxiety semakin meningkat. Dan ini nggak cuma di Indonesia, it's global, dengan banyaknya ketidakpastian and so on. Jadi ya saya berharap dengan apa yang saya miliki saat ini, info, informasi, edukasi dan sebagainya, saya bisa membantu at least mereka-mereka di luar sana yang ada masalah tidur untuk bisa sleep nicely. Ya, karena aku yakin sekali dari solusi tidur itu bisa membantu banyak orang meningkatin karir dia. Problem dia yang selama ini banyak sekali bisa terpecahkan. Ya, I believe so too. Ya, terima kasih Mas Vishal. Thank you so much, Bilal. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Thank you.